Selamat pagi, salam Bu ya, foto. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya akan membantu Ibu dalam proses pemulihan. Ibu baru saja menjalani operasi setelah fraktur pada panggul ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya benar. Rasanya masih sangat sakit, terutama di bagian kaki yang sudah dioperasi. Saya masih merasa lemas dan sulit bergerak. Rasanya tidak ada energi untuk melakukan apapun. Baik, saya mengerti Bu. Saya tahu Ibu baru saja menjalani prosedur yang cukup besar. Jadi wajar jika Ibu merasa lemah dan kesulitan untuk bergerak. Namun, meskipun terasa sulit, gerakan untuk bergerak sangat penting untuk pemulihan ya Bu. Tapi saya rasa nggak ada gunanya. Saya sudah tua dan kaki saya juga sudah tidak bisa dipakai. Mungkin lebih baik saya hanya berbaring saja. Saya paham Bu. Ibu mungkin merasa frustasi dan lelah, namun meskipun Ibu tidak bisa melakukan sepenuhnya, ada banyak latihan ringan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekuatan tubuh secara keseluruhan dan membantu mengurangi rasa sakit Ibu. Latihan-latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot di bagian tubuh lain, misalnya tangan dan punggung, dan juga membantu Ibu merasa lebih baik secara keseluruhan Ibu. Tapi kalau kaki saya sudah tidak ada, apa gunanya latihan itu? Saya tidak bisa jalan atau berdiri. Saya mengerti Bu, memang benar kaki Ibu sudah mengalami perubahan besar. Tetapi tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik meskipun ada keterbatasan. Dengan latihan tubuh bagian atas, misalnya tangan, punggung, dan pernapasan, Ibu bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, meski kaki Ibu tidak bisa digunakan seperti dulu, kita masih bisa Bu melatih sisa otot dan ada otot membantu menjaga tubuh, sirkulasi darah, dan mengurangi nyeri. Kalau begitu, latihan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Tidak perlu khawatir Bu, kita akan mulai dengan latihan yang sangat ringan yang bisa Ibu lakukan di tempat tidur. Saya akan membantu Ibu sepanjang prosesnya. Yang pertama, kita akan lakukan latihan pernapasan. Ini bisa membantu Ibu merasa lebih rileks dan mengurangi kecemasan. Ibu siap untuk mencoba? Ya, saya akan mencobanya, tapi saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Tidak masalah Ibu, kita mulai perlahan-lahan saja. Coba tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali ya Bu. Oke, seperti ini ya. Bagus sekali Ibu, sekarang coba ulangi lagi ya, lebih dalam lagi. Jangan khawatir, gerakan ini sederhana, tapi sangat membantu Ibu untuk lebih rileks. Kalau Ibu merasa nyaman, kita bisa lanjut latihan tangan atau latihan gerak tangan lainnya. Rasanya lebih enak ya, tapi saya masih merasa tidak ada harapan untuk bisa bergerak lagi. Saya paham perasaan Ibu. Pemulihan memang membutuhkan waktu dan itu bukanlah proses yang mudah. Tapi setiap langkah kecil yang Ibu ambil akan membantu Ibu untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kebebasan bergerak. Meskipun sedikit demi sedikit, bahkan latihan yang paling sederhana sekalipun, seperti menggerakkan jari tangan atau lengan, itu sangat berarti untuk memulihkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalau begitu, saya akan coba sedikit-sedikit. Latihan apa yang bisa saya lakukan? Bagus sekali Bu, untuk sekarang kita akan coba lakukan pada bagian atas ya. Coba Ibu menggerakkan tangan Ibu seperti ini perlahan-lahan. Eh, Rasanya sedikit sakit. Saya bisa sedikit menggerakkan tangan saya. Bagus Ibu, itu ya langkah kecil yang sangat berarti. Sekarang kita lanjutkan lewat perjalanan kaki ya Bu. Meskipun Ibu tidak bisa menggerakkan kaki sepenuhnya, tetap bisa membantu menggerakkan pergelangan kaki untuk sedikit. Ini juga akan membantu sirkulasi darah di area yang terkena. Saya merasa sedikit lebih baik setelah latihan tadi, tapi saya tetap khawatir tentang masa depan saya. Bu, setiap hari kita akan terus semangat untuk sedikit
Pemulihan itu memang perlahan, tapi ibu tidak sendirian dalam hal ini. Kami semua untuk mendukung ibu sepanjang perjalanan ini. Kalau ibu merasa lelah atau kehilangan, kita bisa berhenti dan menantikan sesi berikutnya. Yang terpenting adalah ibu tetap berusaha. Baiklah, saya akan coba untuk lebih sabar dan ikut latihan ini. Terima kasih, saya sudah mulai lebih percaya diri lagi. Terima kasih kembali Ibu. Ingat, saya di sini untuk membantu Ibu. Kita akan melalui proses ini bersama-sama. Semangat ya Bu. Fisioterapis sudah menyambut dengan pasien dan memastikan pasien nyaman. Selanjutnya, fisioterapis juga sudah melakukan komunikasi yang sangat baik. Fisioterapis terus memberikan semangat dan arahan kepada pasien dengan rasa empati. Udah. Oke. Selamat pagi Ibu, nama saya Ika. Saya akan membantu Ibu dalam proses pemulihan. Ibu baru saja menjalani operasi setelah fraktur pada panggul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Iya benar, rasanya aktif, terutama di bagian kaki yang sudah dioperasi. Saya masih merasa lemas dan sulit bergerak. Rasanya tidak ada energi untuk melakukan operasi ini. Saya mengerti Bu. Saya tahu Ibu baru saja menjalani prosedur yang cukup besar. Jadi wajar jika Ibu merasa lemah dan kesulitan untuk bergerak. Namun meskipun terasa sulit, gerakan sedikit demi sedikit sangat penting untuk pemulihan Ibu. Tapi saya rasa tidak ada hubungannya. Saya sudah coba, yang saya juga sudah tidak bisa dipakai. Mungkin lebih baik saya hanya berbaring saja. Saya paham Bu. Ibu mungkin merasa frustasi dan lelah. Namun meskipun Ibu tidak bisa menggunakan kaki sepenuhnya, ada banyak latihan ringan yang bisa kita lakukan untuk membantu memperbaiki kekuatan tubuh secara keseluruhan dan membantu mengurangi rasa sakit. Latihan-latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot di bagian-bagian tubuh, misalnya tangan dan punggung, dan juga membantu Ibu untuk merasa lebih baik secara keseluruhan. Jadi kalau kakinya tidak ada, apa gunanya latihan itu? Saya tidak bisa jalan apapun itu. Saya mengerti Bu, memang benar kaki Ibu sudah mengalami perubahan yang besar, tetapi tubuh Ibu masih bisa berfungsi dengan baik meskipun ada keterbatasan. Dengan latihan tubuh bagian atas, misalnya tangan, punggung, dan pernapasan, maka Ibu bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, meskipun kaki Ibu tidak bisa digunakan seperti dulu, Ibu masih bisa melatih sisa otot yang ada untuk membantu menjaga postur tubuh Ibu, sirkulasi darah, dan mengurangi nyeri. Kalau begitu, latihan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Ibu tidak perlu khawatir, kita akan mulai dengan latihan yang sangat ringan, yang bisa Ibu lakukan di tempat tidur. Saya akan membantu Ibu sepanjang prosesnya. Yang pertama, kita akan lakukan latihan pernapasan terlebih dahulu. Ini bisa membantu Ibu merasa lebih rileks dan mengurangi kecemasan. Apakah Ibu siap untuk melakukan latihan yang ringan ini? Baik, saya coba, tapi saya tidak yakin bisa. Tidak masalah Bu, kita mulai perlahan-lahan saja. Coba tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan ini selama 3 kali ya Bu. Seperti ini kah? Bagus sekali Bu. Sekarang coba ulangi sekali lagi, lebih dalam lagi. Dan jangan khawatir, gerakan ini sederhana, tapi sangat membantu tubuh untuk lebih rileks. Kalau Ibu merasa nyaman, kita bisa lanjut ke latihan tangan atau latihan gerak ringan lainnya. Rasanya saya lebih enak, tapi saya masih merasa tidak ada melakukan posisi gerak lagi. Saya paham perasaan Ibu. Pemulihan memang membutuhkan waktu, dan itu bukanlah proses yang mudah.
Tapi setiap langkah kecil yang ibu ambil akan membantu ibu mendapatkan kembali kekuatan dan kebebasan dalam bergerak. Meskipun hanya sedikit demi sedikit, bahkan latihan yang sederhana sekalipun, seperti menggerakkan jari tangan atau lengan, bisa sangat berarti untuk pemulihan fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalau seperti itu, saya akan coba sedikit demi sedikit. Bagian apa yang saya lakukan? Bagus sekali Bu, untuk sekarang kita akan coba latihan ringan pada tubuh bagian atas ya. Coba Ibu menggerakkan tangan Ibu seperti ini secara perlahan. Baiklah, saya coba meskipun terasa sedikit sakit, saya bisa sedikit menggerakkan tangan saya. Bagus sekali Bu, itu adalah langkah kecil yang sangat berarti. Sekarang kita lanjut dengan latihan pergelangan kaki. Meskipun Ibu tidak bisa menggerakkan kaki sepenuhnya, kita bisa membantu menggerakkan pergelangan kaki sedikit demi sedikit. Ini juga akan membantu sirkulasi darah di area yang terkena. Saya merasa sedikit lebih baik setelah latihan tadi, tapi saya tetap khawatir tentang kesehatan saya. Bu, setiap hari kita akan terus berusaha sedikit demi sedikit. Pemulihan itu memang perlahan, tetapi Ibu tidak sendirian dalam hal ini. Kami di sini untuk mendukung Ibu sepanjang perjalanan ini. Kalau Ibu merasa lelah dan tidak nyaman, kita bisa berhenti dan melanjutkan di sesi berikutnya. Yang terpenting adalah Ibu terus berusaha. Semoga saya akan coba untuk lebih sabar dan ikut latihan ini. Terima kasih ya, saya mulai merasa lebih percaya diri. Terima kasih kembali Bu. Ingat, saya di sini untuk membantu Ibu dan melalui proses ini bersama-sama. Semangat terus ya Bu. Oke, baik. Tadi fisioterapinya udah menyebut dengan baik, dan tadi juga fisioterapinya udah memastikan kalau pasiennya nyaman, dan juga tadi fisioterapi sudah baik banget melakukan komunikasi, sangat sangat baik sekali. Tadi fisioterapi sudah melakukan komunikasi dengan pasien sudah sangat baik. Terus fisioterapi juga memberikan semangat dan arahan terhadap pasien dengan rasa empati dan baik. Selamat pagi Pak, nama saya Ardan Abednego Simarmata sebagai fisioterapis Bapak. Saya akan membantu Bapak dalam proses pemulihan. Bapak baru saja menjalani operasi setelah fraktur pada panggul ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, rasanya masih sangat sakit, terutama di bagian kaki yang sudah dioperasi. Saya masih merasa lemas dan sulit bergerak. Rasanya tidak ada energi untuk melakukan apapun. Baik Pak, saya mengerti. Saya tahu Bapak baru saja menjalani prosedur yang cukup besar, jadi wajar jika Bapak merasa lemah dan kesulitan untuk bergerak. Namun meskipun terasa sangat sulit, gerakan sedikit demi sedikit sangat penting untuk pemulihan Bapak. Tapi saya rasa tidak ada gunanya. Saya sudah tua dan kaki saya juga sudah tidak bisa dipakai. Mungkin lebih baik saya hanya berbaring saja. Saya paham, Pak. Bapak mungkin merasa frustasi dan lelah, namun meskipun begitu Bapak tidak bisa menggunakan kaki sepenuhnya. Jadi ada banyak latihan ringan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekuatan tubuh secara keseluruhan dan membantu mengurangi rasa sakitnya. Latihan-latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot di bagian tubuh lain, misalnya tangan dan punggung, dan juga membantu Bapak merasa lebih baik secara keseluruhan. Tapi kalau kaki saya sudah tidak ada, apa gunanya latihan itu? Saya tidak bisa jalan atau berdiri. Saya mengerti jika Bapak merasa seperti itu. Memang benar kaki Bapak sudah mengalami perubahan besar, tetapi tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik meskipun ada keterbatasan. Dengan latihan tubuh bagian atas, misalnya tangan, punggung, dan pernapasan, Bapak bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, meski kaki Bapak tidak bisa digunakan seperti dulu, kita masih bisa melatih sisa otot yang ada untuk membantu menjaga postur tubuh Bapak, serta sirkulasi darah dan
membantu mengurangi nyeri. Kalau begitu, latihan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Bapak tidak perlu khawatir, Pak. Kita akan mulai dengan latihan yang sangat ringan yang bisa Bapak lakukan di tempat tidur. Saya akan membantu Bapak sepanjang prosesnya. Lalu yang pertama kita akan melakukan latihan pernapasan. Ini bisa membantu Bapak merasa lebih rileks dan mengurangi kecemasan. Bapak siap mencobanya, Pak? Ya, saya coba, tapi saya tidak yakin bisa. Tidak masalah, Pak. Kita bisa mulai perlahan-lahan saja. Jadi coba tarik napas dalam-dalam melalui hidung, lalu tahan sebentar, dan dihembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Dan lakukan ini 3 kali ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Bagus sekali, Pak. Sekarang coba ulangi sekali lagi, lebih dalam, dan jangan khawatir gerakan ini sangat sederhana, tapi sangat membantu tubuh kita untuk rileks. Kalau Bapak merasa nyaman, kita bisa lanjut ke latihan ringan atau latihan gerak ringan lainnya. Rasanya lebih baik ya, tapi saya masih merasa tidak ada harapan untuk bisa bergerak lagi. Iya, Pak, saya paham dengan perasaan Bapak, tapi pemulihan memang membutuhkan waktu dan itu bukanlah proses yang mudah, tapi setiap langkah kecil yang Bapak ambil akan membantu Bapak untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kebebasan bergerak. Meskipun hanya sedikit demi sedikit, bahkan latihan yang paling sederhana sekalipun, seperti menggerakkan jari atau lengan, bisa sangat berarti untuk memulihkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalau begitu, saya akan coba sedikit-sedikit deh. Latihan apa yang bisa saya lakukan ya? Bagus sekali, Pak. Untuk sekarang, kita akan coba latihan ringan pada tubuh bagian atas ya, Pak. Cobalah untuk menggerakkan tangan Bapak seperti ini. Mungkin Bapak bisa mengangkat tangan Bapak. Mungkin sikutnya mungkin bisa lebih diluruskan lagi, Pak. Dan bisa digerakkan secara perlahan-lahan. Sakit. Bagus sekali, Pak. Meskipun sakit, itu adalah langkah kecil yang sangat berarti. Mungkin Bapak bisa lanjutkan dengan latihan pergerakan kaki Bapak. Meskipun Bapak tidak bisa menggerakkan kaki sepenuhnya, kita bisa membantu menggerakkan pergelangan kaki sedikit demi sedikit. Ini juga akan membantu sirkulasi darah di area yang baru saja dioperasi, Pak. Saya merasa sedikit lebih baik setelah latihan tadi, tapi saya tetap khawatir tentang masa depan. Pak, setiap hari kita akan terus berusaha sedikit demi sedikit ya, Pak. Pemulihan itu memang perlahan, tetapi Bapak tidak sendirian dalam hal ini. Kami di sini mendukung Bapak sepanjang perjalanan ini. Kalau Bapak merasa lelah atau tidak nyaman, kita bisa berhenti dan melanjutkan di sesi berikutnya. Yang penting adalah Bapak terus berusaha, Pak. Baiklah, saya akan coba untuk lebih sabar dan ikut latihan ini. Terima kasih, saya mulai merasa lebih percaya diri. Terima kasih kembali, Pak. Ingat, saya ada di sini untuk membantu Bapak. Kita akan melalui proses ini bersama-sama. Semangat terus ya, Pak. Berdasarkan hasil yang sudah saya lihat, saya menilai fisioterapis melakukan semua sesi dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Fisioterapis pula melakukan pendekatan dengan baik dan juga melakukan kontak mata serta menunjukkan empati kepada pasien. Fisioterapis juga memberikan kata-kata motivasi yang bisa membuat pasien nyaman dan menumbuhkan semangat kepada pasien. Komunikasi terapeutik yang dilakukan fisioterapi cukup berhasil selama bersama pasien. Baik, selamat pagi Pak. Nama saya Araza Gumandi. Saya sebagai fisioterapi Bapak. Saya akan membantu Bapak dalam proses pemulihan. Saya dengar Bapak baru saja menjalani operasi ya, setelah fraktur pada panggul. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Iya, benar. Rasanya masih sangat sakit, terutama di bagian kaki saya yang sudah dioperasi, Pak. Saya merasa masih lemas dan sangat sulit untuk bergerak. Rasanya tidak ada energi untuk melakukan apapun, Bapak. Baik Pak, saya mengerti. Saya tahu Bapak baru saja menjalani prosedur yang cukup besar. Jadi wajar jika Bapak merasa lemah dan kesulitan untuk bergerak. Namun,
Meskipun terasa sulit, gerakan sedikit demi sedikit sangat penting, Pak, untuk pemulihan Bapak. Tapi saya rasa sudah tidak ada gunanya, Pak. Saya sudah tua dan kaki saya juga tidak bisa dipakai. Mungkin lebih baik saya hanya berbaring saja, Pak. Saya paham, Pak. Bapak mungkin merasa frustasi dan lelah. Namun, meskipun Bapak tidak bisa menggunakan kaki sepenuhnya, ada banyak latihan ringan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekuatan tubuh secara keseluruhan dan membantu mengurangi rasa sakitnya. Latihan-latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot di bagian tubuh lain, misalnya tangan dan panggung, dan juga membantu Bapak merasa lebih baik secara keseluruhan. Tapi kalau kaki saya sudah tidak ada, apa gunanya latihan itu, Pak? Saya tidak akan bisa berjalan ataupun berdiri lagi, Pak. Saya mengerti, Pak. Memang benar, kaki Bapak sudah mengalami perubahan besar, tetapi di tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik meskipun ada keterbatasan. Dengan latihan tubuh bagian atas, misalnya tangan, punggung, dan pernafasan, Bapak bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, meski kaki Bapak tidak bisa digunakan seperti dulu, kita masih bisa melatih sisa otot yang ada untuk membantu menjaga postur tubuh, sirkulasi darah, dan mengurangi rasa nyeri. Kalau begitu, latihan apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Tidak perlu khawatir, Pak. Kita akan mulai dengan latihan yang sangat ringan yang bisa Bapak lakukan di tempat tidur. Saya akan membantu Bapak sepanjang prosesnya. Yang pertama, kita akan lakukan latihan pernafasan. Ini bisa membantu Bapak merasa lebih rileks dan mengurangi kecemasan Bapak. Bapak siap? Saya siap, Pak, tapi saya tidak yakin jika saya bisa. Tidak masalah, Pak. Kita mulai perlahan saja. Coba Bapak tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali, Pak. Coba Pak, Seperti ini, sekali. Pak. Ya, bagus sekali, Pak. Sekarang coba ulangi sekali lagi. Lebih dalam lagi. Jangan khawatir, gerakan ini sederhana, tapi sangat membantu tubuh untuk lebih rileks. Kalau Bapak merasa nyaman, kita bisa lanjut ke latihan tangan atau latihan gerak ringan lainnya. Baik, Pak, saya coba sekali lagi ya, Pak. Rasanya lebih enak ya, Pak. Tapi saya masih merasa tidak ada harapan untuk bisa bergerak lagi, Pak. Saya paham perasaan Bapak. Pemulihan memang membutuhkan waktu dan itu bukanlah proses yang mudah. Tapi setiap langkah kecil yang Bapak ambil akan membantu Bapak untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kebebasan bergerak, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Bahkan latihan yang paling sederhana sekalipun, seperti menggerakkan jari tangan atau lengan, bisa sangat berarti untuk memulihkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalau begitu, saya akan coba sedikit-sedikit, Pak. Berarti latihan apa yang bisa saya lakukan ya, Pak? Terus sekali, Pak. Untuk sekarang kita akan coba latihan ringan pada tubuh bagian atas ya. Cobalah untuk menggerakkan tangan Bapak seperti ini, perlahan ke atas, dan Bapak turunkan secara perlahan-lahan. Baik, Pak. Saya coba ya, Pak. Seperti ini ya, Pak? Ya, terus sampai sikut Bapak lurus. Iya, Pak. Ya, turunkan pelan-pelan, Pak. Baik. Apa terasa sakit, Pak? Saya merasa sedikit sakit sih, Pak. Tetapi saya juga sedang khawatir tentang masa depan saya, Pak. Oke, baik, Pak. Gak apa-apa. Setiap hari kita akan terus berusaha sedikit demi sedikit. Pemulihan ini memang perlahan, tetapi Bapak tidak sendirian dalam hal ini. Kami di sini untuk mendukung Bapak sepanjang perjalanan ini. Kalau Bapak merasa lelah atau tidak nyaman, kita bisa berhenti dan melanjutkan di sesi berikutnya. Yang penting adalah Bapak terus berusaha ya, Pak.
Baiklah Pak, saya akan coba untuk lebih sabar dan mengikuti latihan ini ya Pak. Terima kasih Bapak, saya mulai merasa lebih percaya diri. Dengan senang hati ya Pak. Ingat, saya di sini untuk membantu Bapak ya Pak. Kita akan melalui proses ini bersama-sama. Jadi semangat terus ya Pak. Fredrik. Saya, fisioterapis sudah sangat baik, sudah mengikuti teknik-teknik komunikasi terapeutik dengan baik, memberikan apresiasi kepada pasien, menanyakan keadaan pasien, menjelaskan terapi pasien dengan sangat jelas, serta memotivasi pasien. Komunikasi fisioterapis terhadap pasien sudah sangat baik. Kak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Raffi Satrio. Saya akan membantu Bapak dalam proses pemulihan. Bapak baru saja menjalani operasi setelah fraktur pada panggul ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Iya benar Pak, rasanya sangat sakit, terutama di bagian kaki yang sudah dioperasi. Saya masih merasa lemas dan sulit bergerak. Rasanya tidak ada energi untuk melakukan apapun. Baik, saya mengerti Pak. Tahu Bapak baru saja menjalani prosedur yang cukup besar. Jadi wajar jika Bapak merasa lemah dan kesulitan untuk bergerak. Namun, meskipun terasa sulit, gerakan sedikit demi sedikit sangat penting untuk pemulihan Bapak. Tapi saya rasa tidak ada gunanya. Saya sudah tua dan kaki saya juga sudah tidak bisa dipakai. Mungkin lebih baiknya saya hanya berbaring aja. Saya paham Pak. Bapak mungkin merasa frustasi dan lelah. Namun, meskipun Bapak tidak bisa menggunakan kaki sepenuhnya, ada banyak latihan ringan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekuatan tubuh secara keseluruhan dan membantu mengurangi rasa sakitnya. Latihan-latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot di bagian tubuh lain, misalnya tangan dan punggung, dan juga membantu Bapak merasa lebih baik secara keseluruhan. Tapi Pak, kalau kaki saya sudah tiada adat, apa gunanya latihan itu? Saya tidak bisa jalan atau berdiri. Saya mengerti Pak, memang benar kaki Bapak sudah mengalami perubahan besar. Tetapi tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik. Meskipun ada keterbatasan, dengan latihan tubuh bagian atas, misalnya tangan, punggung, dan pernapasan, Bapak bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan Bapak pada orang lain. Selain itu, meski kaki Bapak tidak bisa digunakan seperti dulu, kita masih bisa berlatih sisa otot yang ada untuk membantu menjaga postur tubuh, sirkulasi darah, dan mengurangi rasa nyeri. Oke, baik Pak. Kalau begitu latihan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Tidak perlu khawatir, Pak. Kita akan mulai dengan latihan yang sangat ringan yang bisa Bapak lakukan di tempat tidur. Saya akan membantu Bapak sepanjang prosesnya. Yang pertama, kita akan melakukan latihan pernapasan ini bisa membantu Bapak merasa lebih rileks dan mengurangi kecemasan. Bapak siap mencobanya? Oke Pak, saya coba deh. Tapi saya tidak yakin kalau saya bisa. Tidak masalah Pak, kita mulai perlahan-lahan saja. Mohon coba tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali Pak. Seperti ini ya? Ya, 1. Hembuskan Pak. Tarik napas. Hembuskan napas. Tarik napas. Hembuskan napas. Bagus sekali Pak. Sekarang coba ulangi sekali lagi, lebih dalam lagi. Jangan khawatir, gerakan ini sederhana, tapi sangat membantu tubuh untuk lebih rileks. Kalau Bapak merasa nyaman, kita bisa lanjut ke latihan tangan atau latihan gerak lain, ringan lainnya.
Iya Pak, rasanya lebih enak ya. Tapi saya masih rasa tidak ada harapan untuk bisa bergerak lagi. Saya paham perasaan Bapak. Pemulihan memang membutuhkan waktu dan itu bukan proses yang mudah. Tapi setiap langkah kecil yang Bapak ambil akan membantu Bapak untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kebebasan bergerak. Meskipun hanya sedikit demi sedikit, bahkan latihan yang paling sederhana sekalipun, seperti menggerakkan jari, tangan, atau lengan, bisa sangat berarti untuk memulihkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Baik deh, kalau begitu saya akan coba sedikit-sedikit. Latihan apa yang bisa saya lakukan? Bagus sekali Pak. Untuk sekarang, kita akan coba latihan ringan pada tubuh bagian atas ya. Cobalah untuk menggerakkan tangan Bapak seperti ini, dinaikkan perlahan-lahan, lurus, mungkin sikunya boleh lurus, turunkan, naikkan sekali lagi. Baik. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak ada sih, sudah mulai berkurang, tapi masih ada rasa sakit di sini. Bagus sekali, Pak. Itu adalah langkah kecil yang sangat berarti. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan pegangan kaki, Bapak. Meskipun Bapak tidak bisa menggerakkan kaki sepenuhnya, kita bisa membantu menggerakkan pegangan kaki sedikit demi sedikit. Ini juga akan membantu sirkulasi darah di daerah yang terkena. Saya setelah melakukan itu, saya merasa sedikit lebih baik sih Pak. Tapi saya tetap khawatir tentang masa depan saya. Pak, setiap hari kita akan terus berusaha sedikit demi sedikit. Pemulihan itu memang perlahan, tetapi Bapak tidak sendirian dalam hal ini. Kami di sini untuk mendukung Bapak sepanjang perjalanan ini. Kalau Bapak merasa lelah atau tidak nyaman, kita bisa berhenti dan melanjutkan di sesi berikutnya. Yang terpenting adalah Bapak terus berusaha. Oke, baik deh. Saya akan coba untuk lebih sabar dan ikut latihan ini. Terima kasih ya Pak, saya mulai merasa lebih percaya diri. Baik. Terima kasih kembali Pak. Ingat, saya di sini untuk membantu Bapak. Kita akan melalui proses ini bersama-sama. Semangat terus ya Pak. Satu, mulai. Berdasarkan hasil yang sudah saya lihat, saya menilai fisioterapis melakukan semua sesi dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Fisioterapis pula melakukan pendekatan dengan sangat baik dan melakukan kontak mata dan menunjukkan empati serta kata-kata validasi. Juga fisioterapi memberikan kenyamanan kepada pasien dan memberikan semangat kepada pasien. Komunikasi terapeutik yang dilakukan fisioterapis cukup berhasil selama bersama pasien. Sekian.